sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, sebuah keputusan besar yang diambil di sela-sela transfer kemarin. Jika biasanya transfer pembalap, ini adalah transfer tim MotoGP. Bagi Pramac, ini adalah sebuah perjudian besar yang sudah diperhitungkan tentunya. Dan bagi Yamaha, ini adalah solusi dari masalah dan blundernya tidak memiliki tim satelit karena tidak memperpanjang RNF tahun-tahun sebelumnya. Sebuah misi dan asa yang ditunjukkan Yamaha dengan pergerakan masifnya disambut oleh Pramac yang menjadi oase di padang pasir, di mana Yamaha membutuhkan tim satelit untuk pengembangannya agar lebih cepat dan Pramac membutuhkan rumah baru setelah dikecewakan oleh Ducati. Dan setelahnya, pengumuman dibuat di sela-sela balapan Assen, di mana kejutan ini membuat penilaian tentang kerugian Ducati semakin bertambah setelah ditinggal 3 ridernya. Dan kini, lembaran baru dimulai tim Pramac bersama Yamaha untuk memulai pergerakan menyambut tahun 2025. Dengan resminya kepindahan tim Pramac asuhan Paolo Campinotti di MotoGP dari Ducati ke Yamaha, perhatian kini beralih ke pembalap yang akan mengendarai M1 spek pabrikan musim depan. Pembalap Pramac saat ini, Jorge Martin, sudah keluar dari daftar setelah menandatangani kesepakatan dengan Aprilia. Sementara rekan setimnya Franco Morbidelli kemungkinan besar tidak akan menyambut kembalinya merek yang ditinggalkannya pada akhir musim lalu. Hal ini menjadikan mantan pembalap Pramac Jack Miller dan juga pemuda Italia Fabio Di Gia sebagai kandidat potensial. Namun yang lebih mengejutkan adalah adanya rumor menyebut bahwa nama seperti Andrea Iannone dan Toprak. Kami baru saja mengambil keputusan yang sangat penting untuk meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Yamaha, jadi kami belum memikirkan mengenai pembalapnya, kata pemilik tim Paolo Campinotti. Kita lihat saja dalam beberapa minggu ke depan dan kami akan memutuskan secara pasti. Kami akan mencoba merekrut pilot terbaik untuk menyukseskan proyek ini. Nah, Paolo Campinotti sendiri memang naksir sama Andrea Iannone. Ditanya secara khusus tentang kejutan kembalinya mantan pembalap Pramac Andrea Iannone ke MotoGP yang memulai kembali karirnya di Superbike musim ini setelah skorsing anti-doping selama 4 tahun, Campinotti mengatakan, "Saya memiliki hubungan dekat dengannya secara pribadi, tapi saya tidak melakukannya. Jika Yamaha mengizinkan mencoba motornya, saya akan sangat senang, tapi itu bukan keputusanku." Namun, Campinotti mengesampingkan pemimpin gelar BMW Superbike saat ini, Toprak Razgatlioglu, dan menyebutnya itu hanya gosip. Bagaimana jika menurutku itu akan terjadi? Tidak, 100% tidak. Toprak menguji M1 2 kali tahun lalu tapi tampak tidak nyaman dengan mesinnya dan kemudian meninggalkan Yamaha menuju BMW. Pilihan pembalap Pramac Yamaha masih menjadi pertanyaan terbuka. Spekulasi mencakup nama-nama yang diketahui dan tidak terduga, namun keputusan akhir akan dibuat dalam beberapa minggu mendatang. Tujuannya adalah merekrut pembalap terbaik untuk memastikan keberhasilan proyek Yamaha di MotoGP. Sedangkan Direktur Umum Yamaha telah meyakinkan bahwa perjanjian dengan Pramac hanyalah permulaan dan menyoroti pentingnya memperbaharui kontrak dengan Alex Rins. Salah satu aspek terpenting bagi Yamaha adalah susunan pembalap untuk musim mendatang. Saat ini, perhatian tertuju pada pembaharuan kontrak Alex Rins, pembalap yang telah menunjukkan performa impresif dan menjadi bagian penting dalam strategi Yamaha. Niat kami memperbarui kontrak Alex. Kami sedang berbicara. Kami mengadakan pertemuan pagi ini dan kami akan mengadakan pertemuan lagi malam ini. Ini momen penting, tapi kami tentu ingin memperbaharuinya untuk 2 tahun ke depan. Kita lihat saja apakah kami bisa melakukannya, jelas Jarvis. Menyoroti pentingnya mempertahankan Rins dan tim untuk mengkonsolidasikan daya saingnya. Pada saat yang sama, Yamaha juga mengamati dengan cermat talenta-talenta muda di kategori bawah seperti Alonso Lopez yang telah menarik perhatian tim karena potensinya di masa depan. Kami mengatakan beberapa tahun lalu bahwa dia adalah pembalap yang menarik minat kami. Kami mengikuti karirnya dan tiba saat yang tepat baginya untuk naik ke kelas Premier. Kami akan bisa mempertimbangkannya. Sekarang, kami baru saja menandatangani kontrak dengan Pramac. Kami memikirkan pembalap muda Moto2 masa depan. Tapi saya tidak tahu apakah saat ini saat yang tepat untuk mengontrak mereka. Mengisyaratkan bahwa strategi untuk merekrut talenta baru adalah dalam evaluasi terus-menerus. Tentu, ini adalah salah satu filosofi yang diterapkan Ducati saat ini dan kemudian mengecewakan Pramac. Dan apakah Pramac akan menggunakan filosofi tersebut? Patut kita tunggu, sob. Persaingan di MotoGP sangat ketat dan membutuhkan inovasi teknis yang konstan.
Yamaha yang terkenal dengan mesin inline 4-nya secara serius mempertimbangkan pengalihan signifikan ke mesin V4 yang mungkin akan dimulai pada tahun 2027. Pergeseran ini sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing Yamaha di tahun-tahun mendatang. Bagi Campinotti, ini adalah hal yang rumit, namun ini adalah hal yang tepat. Kami harus mengubah banyak hal agar bisa kompetitif lagi di masa depan. Kami fokus pada sistem kerja dengan tim pabrikan kedua, dan jika kami harus mengubah sesuatu yang penting pada motor, kami harus melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi besar akan segera terjadi pada merek tersebut. Terlebih, kesepakatan dengan Pramac tidaklah mudah. Paolo Campinotti, pemimpin Pramac, harus hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra meninggalkan Ducati, merek yang telah menjalin hubungan kuat dengannya, untuk bergabung dengan Yamaha yang meski terus berkembang, masih menghadapi tantangan yang signifikan. Tentu, kerjasama keduanya tidak ingin untuk bisa seperti ini saja, namun juga bergerak ke arah yang lebih baik dengan upgrade terbaru, pembalap-pembalap fresh, dan kembali ke barisan depan untuk memperebutkan juara. Nah, menurut teman-teman bisa nggak nih Yamaha akan bangkit ketika Pramac bergabung? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.